Allahumma sayyiban nafi'ah. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan sempurna. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu tentangnya dan diberikan kemampuan dan taufik untuk mengamalkannya seperti yang Allah inginkan dan seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Mudah-mudahan selawat ini senantiasa kita sampaikan, kita ucapkan dalam segala suasana. Asal teringat Nabi alaihi salatu wassalam atau tersebut namanya sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat dan salam kepadanya dengan harapan mudah-mudahan di hari depan, di hari kiamat, kita mendapatkan syafaat daripadanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, masih melanjutkan bersama Imam Ibn Abi Hatim dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuh, adab Imam Asy-Syafi'i dan keutamaannya. Kemarin sudah dibawakan tentang kemampuan atau keahlian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah nasab, di mana beliau membawakan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang memulai mencatat nama-nama masyarakatnya, sehingga data-data mereka disusun, dicatatkan, baik warga sipil maupun non sipil. Maka beliau memulai dengan, ada yang mengusulkan dimulai dengan keluarga khalifah. Biasalah orang terbayang pertama kan adalah untuk menyenangkan hati khalifah, kita mulai dari keluargamu. Tapi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, karena cintanya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cintanya pada dirinya sendiri, seperti yang masyhur diriwayatkan daripadanya, maka dia bilang, tidak, saya akan mulai dengan keluarga kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah salah satu dari taufik Allah kepada Umar radhiyallahu anhu, sehingga tidak ada protes di belakang hari. Kalau sempat mulai dari keluarga Umar, banyak yang protes kan? Sahih. Kalau ada yang mulai pula Abu Bakar, protes juga orang. Alhamdulillah dimulai dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu taufik yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian ketika menyusun siapa yang didahulukan dari keturunan atau kerabat yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, maka kemarin beliau memulai dengan Bani Hashim, mulai dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nabi berasal dari Bani Hashim dan Imam Asy-Syafi'i dari Bani Al-Muttalib. Kedua-duanya adalah anak dari Abdi Manaf, anak dari Abdul Manaf. Nah, anak Abdul Manaf ada yang lain lagi, ada Abdul Dar, ada Abdul Syams, tetapi yang dua ini dimulai oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Alasannya nanti, atau kemarin dia sebutkan alasannya ketika terjadi perang Khaybar, Nabi alaihi salatu wassalam ketika membagi al-khumus, yaitu 1/5 dari ghanimah yang diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka beliau khususkan yang dua ini, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Maka sepakatlah para ulama bahwa Ahlul Bait dari kedua ini, Bani ini, atau dari kedua suku ini adalah disepakati sebagai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan Ahlul Bait yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi Fabada'a bi Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib.
Lalu dia mulai dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Selain dasarnya yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu di sini, juga dalam dua riwayat berikut ini akan disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid, adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan fil jahiliyati wal Islam, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Mereka senantiasa melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun, tidak ada pasokan makanan, obat-obatan dan lain-lainnya, ya, maka Bani Hashim dan Bani Muttalib setia bersama Nabi alaihi salatu wassalam, baik yang sudah Islam maupun yang masih musyrik. Oleh itu Nabi alaihi salatu wassalam menghargai kedekatan, kekerabatan, kesetiaan dan kecintaan ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mereka tetap membela Nabi alaihi salatu wassalam walaupun mereka tahu bahwa Nabi diboikot karena salah kaji tadi. Salah kaji, maaf saya salah pula saya. Mohon maaf, astagfirullah. Bukan salah kaji tapi versi mereka salah. Iya, versi mereka salah kaji. Iya, yang benar adalah kaji. Yang benar adalah kaji mereka, karena semua orang tidak ada yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu juga dalilnya. Semua golongan tidak sama dengan Nah, tonton yang bilang saya enggak. Semua orang tidak sama dengan Nabi, maka Nabi salah. Nah, sekarang semua orang beda dengan Wahabi, maka Wahabi salah. Semua yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Kenapa? Karena beda kaji. Kalau Nabi ingin mengembalikan kepada wahyu, mereka ingin mempertahankan kearifan lokal atau tradisi nenek moyang turun temurun. Sekarang Wahabi ingin kembalikan kepada zaman agama seperti zaman Nabi, tapi yang lain ingin menjaga kearifan agama lokal atau warisan nenek moyang turun temurun. Jadi itu aja beda kaji, sehingga kaji Nabi disalahkan oleh mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, di waktu itu orang-orang itu mengikut Nabi, tapi Bani Hashim walaupun sebelum Islam semuanya, Bani Al-Muttalib walaupun belum Islam semuanya, bergabung dengan barisan Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga dalam Hilful Fudul, ketika terjadi di rumah Abdullah bin Jud'an, seorang dermawan Mekah waktu itu, yang setiap musim haji menyembelih 1000 ekor onta, dibagi-bagi gratis, dimasak, kemudian dibagi kepada jemaah haji dengan gratis. Nah, ketika ada salah seorang dari pedagang yang datang ke Mekah, ditipu oleh orang Mekah. Seharusnya orang Mekah bela orang Mekah, kan? Enggak. Mereka justru membela pendatang itu. Membela pendatang itu karena pendatang itu dizalimi. Maka dikenal dengan Hilful Fudul. Hilfu al-Fudul yaitu suatu sumpah setia untuk membela keadilan. Membela keadilan walaupun yang menzalimi wang awak. Nah, kan itu, walaupun yang menzalimi adalah wang awak, orang kita atau dari Quraisy. Pokoknya di Mekah tak boleh terjadi kezaliman. Nah, termasuk juga Bani Hashim dan Bani Muttalib juga setia mengikuti hal tersebut. Sedangkan yang lain, Bani Abdiddar, Bani Abdi Syams, mereka tidak
setia membela Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi terpaksa setia dapat nondak mau pe. Itu kan. Jadi kaum muslimin muslimat. Dari sini Nabi alaihi salat Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memulai dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ibni Abdi Manaf. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa kana as-sinnu, Imam Syafi'i mengatakan wa kana as-sinnu idza kanat fi Bani Hashim qaddamaha. Kemudian untuk setelah itu di kalangan Bani Hashim apabila salah satunya lebih tua, senior, jadi ada ukuran senioritas. Wa kana as-sinnu idza kanat fi Bani Hashim qaddamaha. Apabila yang lebih senior di Bani Hashim dia dahulukan dari yang juniornya. Wa idza kanat fi Bani Al-Muttalib qaddamaha, dan bila ada yang lebih senior di Bani Al-Muttalib juga didahulukan sebutannya. Nah, wa kadzalika kana yasna'u fi jami'il qabail. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar pada kabilah-kabilah yang lain, yad'uhum 'alal asnan, yaitu mendahulukan atau menyusun mereka berdasarkan senioritas tadi, umur tadi. Thumma nadhara, kemudian beliau memperhatikan fastawat qarabatu Bani Abi Syamsin wa Bani Naufalin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat sama dekatnya Bani Abi Syams dan Bani Naufal dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bani Abi Syams dengan Bani Naufal ibn Abdi Manaf sama dekatnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Fara'a Abda Syamsin akhu Hashimin li ummihi. Ini di dalam maktutatnya barangkali yang sahih adalah fara'a Abda Syamsin akha Hashimin, akha Hashim. Maka dia melihat Abdu Syams ibn Abdi Manaf adalah saudara Hashim li ummihi, yaitu saudara Hashim seibu, saudara Hashim seibu. Duna Naufal, sedangkan Naufal tidak, ibunya lah lain. Jadi ayah memang sama, berarti ayah seibu, sedangkan Naufal dari ibu yang lain, maka dia dahulukan Abdu Syams daripada Naufal ibn Abdi Manaf. Fara'ahu bihadza aqrab. Dengan ini Umar melihat yang ayah seibu lebih dekat daripada yang hanya sekedar ayah saja. Lama kau suka awak macam tu. Dekat ayah seibu lebih dekat daripada ayah saja. Naam, sama-sama anak Abdu Manaf. Wa ra'a fihim sabiqatan. Di samping itu Umar memperhatikan pula pada Bani Abdi Syams sabiqatan wa sihran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam duna Bani Naufal. Dan mereka melihat di kalangan Bani Abdi Syams ada sabiqah, yaitu ada yang dahulu masuk Islam dari Bani Abdi Syams ini. Wasihran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada hubungan perbesanan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tambahan penguatnya. Duna Bani Naufal, bukan dari Bani Naufal, bukan dari Bani Naufal. Faqaddama da'watahum ala da'wati Bani Naufal thumma ja'ala Bani Naufalin ba'dahum. Maka dia dahulukan Bani Abdi Syams dari Bani Naufal. Ada berapa sebab tadi? Ya, ini kan kerabat Nabi semuanya dari keturunan Abdi Manaf. Bahwa Abdu Syams seibu dengan
datuk Nabi Hashim, dengan Hashim, jelas. Sedangkan Naufal hanya ayah saja, yaitu ayahnya sama Abdul Manaf. Jadi bukan ayah ibu. Nah, jadi ada hubungan. Yang kedua, bahwa dari Bani Abdi Syams ada yang masuk Islam sejak awal. Siapa di antaranya? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi ada yang lebih dulu masuk Islam, dan juga Utsman apa hubungan dengan Nabi? Mak lupa saya. Bodoh nak Nabi ni khair tak je terkanang dah. Ya. Kan sampai cakap dia ada hubungan salah dah tadi dah. Tak biasa no? Tak perbezaan hubungan? Iya, awak jaminan tu awak tak perbezaan hubungan nama? Apa nama? Bedanya anak menantu, tapi nama hubungan apa? Kalau bahasa Arab musahara. Kalau bahasa awak bisa ndut ya. Perbezaan nomor. Iya. Jadi bisa. Iya. Bahabisan. Hubungan perkawinan lah, jadi hubungan yang disebabkan oleh perkawinan. Jadi Utsman dari Bani Abdi Syams, beliau nikah dengan anak baginda Rasulullah SAW. Jadi karena Utsman termasuk yang awal masuk Islam, jelas. Kemudian datuknya Abdul Syams, hubungannya dengan Hashim si ayah ibu. Tuduh itu jadi menantu pula. Maka itu memberikan semakin dekat dengan Nabi SAW. Jelas ya? Makanya kalau nak ada hubungan tu dia macam tadi tu. Copet temo Islam. Yang kedua nikah je anaknya. Kalau lo nyamu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Maka didahulukanlah Bani Abdi Syams ibn Abdi Manaf daripada Bani Naufal ibn Abdi Manaf. Nah, agak payah kan ya? Payah nak ya? Memang tak banyak ahli dan tak juga ahli. Jadi Imam Syafi'i adalah ahlinya. Beliau punya kitab namanya Nasabu Quraisy. Nasabu Quraisy. Thumma stawat qarabatu Bani Asad bin Abdul Uzza wa Bani Abdiddar. Bani Asad bin Abdul Uzza dan Bani Abdiddar bin Abdul Uzza. Fara'a anna fi Bani Asadin sabiqatan wa sihra. Maka Umar melihat, memperhatikan di Bani Asad bin siapa tadi? Bin Abdul Uzza. Bani Asad bin Abdul Uzza. Di situ ada dulu dua batu kadang-kadang. Abdul Asad bin Abdul Uzza dengan Abdiddar bin Abdul Uzza. Mana didahulukan oleh Umar? Umar mendahulukan Bani Asad. Bani Asad. Apa sebab? Karena di Bani Asad terdapat sabiqatan. Apa makna sabiqatan tadi? Orang yang dahulu masuk Islam. Di awal-awal dakwah sudah ada yang masuk dari Bani Asad. Siapa di antaranya? Hanya tak apa dia suku nak dulu ya. Sang suku awak macam lupa. Apa suku apa? Apa lah? Lah ya, alhamdulillah. Banyak nak apa dah tu awak kele. Siapa yang masuk Islam awal-awal dari Bani Asad? Kalau apa nama, apa kabilah? Dapat jawab kalau tak ada isana. Abu Bakar Taim. At-Taimi. Baik kau datang sana. Yang nampak yang dokek ke Nabi. Enggak. Itu Bani Hashim tu mah.
La jalenu. Janabilah lah. Ya, ahsan Khadijah. Masya Allah, Khadijah radhiyallahu taala anha. Weh, mat, hadiahnya mat. Tapi payah banyak wangi ni mana. Tapi tak apa ni awak lain. Nah, insyaallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Bani Asad. Juga wasihran, hubungan perkawinan. Jadi hubungan keislaman dan hubungan perkawinan. Nah, didahulukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi Bani Asad didahulukan dari Bani Abdiddar. Asad bin Abdul Uzza dengan Abduddar bin Abdul Uzza didahulukan Bani Asad karena di Bani Asad ada yang awal-awal masuk Islam dan ada yang menikah dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa boleh yang termasuk juga yang awal-awal masuk Islam dari Bani Asad, termasuk salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga, al-ashratul mubasysyirina bil jannah. Siapa gak? Ngaku. La, tiba Bani Zuhrah nanti akan datang. Az-Zuhri. Itulah pantiang mapal nama rijalul hadis. Bang ya? Itu pantiang. Jadi kaum muslimin dan muslimat itu Zubair Ibnul Awwam Al-Asadi. Zubair Ibnul Awwam Al-Asadi termasuk yang awal-awal masuk Islam dan dijamin masuk surga. Nah, dari keluarga Khadijah juga. Keluarga Khadijah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian tambah lagi wa annahum minal mutayyibin, termasuk juga yang ikut membela Nabi di saat terjadi boikot ya terhadap Gaza, terhadap Nabi dan para pengikutnya. Allahumma sallim ikhwanana fi Gaza. Taib, wa min hilfil fudul, tambah lagi mereka juga termasuk yang ikut dalam hilfil fudul, sumpah setia membela kebenaran di masa jahiliyah dulu. Masih umur Nabi alaihissalatu wassalam sekira 30 tahun. Wa annahum kanu azabba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terkenal lebih berpunya andil membela Nabi dan dakwahnya dibanding Bani Abduddar bin Abdul Uzza ibn Abdi Manaf. Lalu lupa simple tadi. Faqaddamahu ala Bani Abdiddar, sehingga Umar mendahulukan Bani Asad bin Abdul Uzza daripada Bani Abdiddar ibn Abdul Uzza. Jadi Abdul Uzza ya, salah satu nama patung kan. Thumma ja'ala Bani Abdiddari ba'dahum, kemudian Bani Abdiddar diletakkan setelah Bani Asad. Apa dimasukkan dia golongan utama, barisan utama juga, karena masih satu nenek moyang sama Nabi, Abdi Manaf. Thumma ra'a Bani Zuhra wahum la yunazi'uhum ahad. Kemudian beliau memperhatikan Bani Zuhra. Itu yang tadi. Bani Zuhra wahum la yunazi'uhum ahad. Tapi untuk ini tidak ada rivalnya. Bani Zuhra tersendiri. Maka Bani Zuhra termasuk juga bagian dari nasab Quraisy. Di antaranya yang masuk Islam awal-awal adalah Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Thumma stawat lahu qarabatu Bani Taim ibn Murrah wa Bani Makhzum ibn Yaqadah ibn Murrah. Ini naik ke atas lagi, ke Murrah ibn Ka'ab. Ke Murrah
ayat daripada Ka'b bin Murrah, yaitu istawat lahu qarabatu Bani Taim ibn Murrah Bani Makhzum ibn Yaqadha ibn Murrah. Sama kekerabatan Bani Taim. Bani Taim siapa tadi? Yang dari Bani Taim, bukan Times. Nah, Bani Taim At-Taimi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena sudah naik bertemunya bukan di bawah lagi tapi sudah tinggi. Nah, datuk yang ke-7 kalau misalnya itu, datuk yang ke-7. Kalau yang tadi kan ketemu datuk yang ke-2 atau ke-3 kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib datuk pertama, bin Hashim datuk kedua, bin Abdi mana bertemunya datuk ketiga. Kalau ini sudah ketemunya di datuk yang di atas lagi, datuk ke-6 atau ke-7. Nah, makanya Bani Taim letakkan di belakang. Thumma sawat lahu qarabatu Bani Taim bin Murrah wa Bani Makhzum ibn Yaqadha bin Murrah. Sama kekerabatan Bani Taim yang di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa Bani Makhzum ibn Yaqadha ibn Murrah. Siapa yang dari Bani Makhzum? Musuh bebuyutan Nabi. Abu Lahab enggak dah. Abu Lahab Hadi Hashim tu mah Habib tu. Apa dia? Habib tu. Enggak salah bapak opak mirip bono inya. Yang paling mirip dengan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Ya. Dan Nabi mirip sama ayahnya. Makanya ketika Nabi berdakwah tu didutong Abu Lahab di kenyo jual belakangnya, mirip nak kau dua tapi sama gitu. Tapi bertanya arok-arok siapa orangnya, apanya? Sang apa aja tak temu dakwah apalagi awaknya. Pasti salah tu. Kan ya? Kan itu je teori doang kini. Isi Wahabi dunia. Tak temu dakwah dek. Dia ayahnya. Tak temu dakwah dek. Abang nanya. Kan ya? Jadi kalau tak temu dakwah awak berarti woi, kalau sampai dakwah dan tak temu ada abang Dayan, berarti salah dan abang dan tak belajar agama orang. Tapi orang kini tu tidak dapat cara deh. Kalau tak temu dakwah ada abang berarti salah, tak temu dakwah ada ayah salah. Jadi balik tadi yang ditonjolkan adalah warisan nenek moyang, tentu ayah dapat tokan, atau saudara atau masyarakat. Jadinya. Tapi kalau asar dakwahnya adalah wahyu, tidak ayah rasanya, tidak masyarakat nah, jole, tidak orang kampung nah, tapi adalah ilmu. Jadi bukti benar salah bukan ditolak atau ditemo di ayah, jole. Nya Abu Lahab dulu macam itu ti orang jahiliah tu, apa nak temo dia berarti nak batu dudanya kan ya. Tapi manon menemo mencai bukan berdasarkan ayat jaumak, tidak berdasarkan orang kampung. Atemo dakwah Nabi deh. Siapa contoh? Apa yang contoh? Abu Bakar rumah apa yang contoh? Abu Bakar. Tidak tentu deh Abu Bakar Abu Lahab nolak. Tentu dehnya. Tuh jadi dia Abu Lahab patokan. Tidak. Makanya jadi Abu Lahab sebagai dasar beragama. Kau ada mayai kau jadi dia Abu Lahab kita dasar beragama gitu. Kan ya, tiap sinayan diringankan azab Abu Lahab karena Maulid Nabi. Gembira karena kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam. Pada riwayat ada anu ya. Nah. Ini penting asalnya mendukung baboh, kalau tidak dukung dibuang. Walaupun sono riwayatnya tidak bisa dipakai. Sebab yang bermimpi tidak joleh, pirawinya juga mursal. Ada sanadnya terputus. Yang kedua bertentangan dengan ayat Quran secara qat'i bahwasanya tabbat yada Abi Lahab. Tauin. Weh tak boleh baca ayat tu saya di Nabi dia ni. Macam-macam. Nabi tu macam ke awak tu sedih tu tak boleh dibaca.
sebagai adab ke nabinya. Adab ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ini Nabi semua baca sudah togang bah. Baca Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi kaum muslimin muslim, dalil kita bukan Abu Lahab, tapi dalil kita adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ya, dan bukan pendapat ulama, karena pendapat ulama bisa berbeda. Makanya kalau pendapat ulama bertentangan dengan Quran Sunnah, maka pendapat ulama tersebut harap tahu diri, karena ini Al-Quran dan Sunnah yang dihadapi. Tapi kalau pendapat ulama dengan ulama bawa adu, tidak masalah. Tapi Al-Quran Sunnah bisa diadu. Ya, kalau ada Umar kalau tu kue perlu ada. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara mau nyabut Abu Lahab tu bang, sedona nak nyabut tadi dah panjang cerita jadi dah. Nah, apa sudah tadi sah? Bani Makhzum. Di antara yang lahir dari Bani Makhzum adalah manusia paling durjana di umat ini adalah Abu Jahal. Tapi ada pula yang termasuk yang paling berkhidmat, yang bila berperang memimpin jihad selalu menang. Siapa? Hah? Hamzah bin Hasim sayang. Paman Nabi tu mah. Lah tadi dia lah. Hah, siapa? Khalid ibn Walid. Karena memang Bani Makhzum di masa jahiliyah bagian pertahanan. Jadi Kementerian Pertahanan berada di Bani Makhzum. Makanya Bani Makhzum itu banyak jenderalnya. Di antaranya adalah jenderal Abu Jahal tadi. Itu lupa tuan-tuan semua tuh. Jenderal Abu Jahal. Sudah itu ada jenderal yang satu ahli neraka, yang satu ahli surga, yaitu jenderal siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Jadi memang mereka di sejak masa jahiliyah dapat bagian pertahanan. Nah, itu keputusan di DPR loh. Hah? Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat permusyawaratan orang Quraisy dulu di Makkah. Nah, disitulah mereka menetapkan aturan-aturan dulu. Maka Bani ini dapat bagian ini. Kalau bagian Kementerian Haji itu Bani Hashim memang. Bani Hashim. Makanya pemua tuh. Ya. Kemudian kalau bagian pertahanan Bani Makhzum. Kemudian bagian untuk pemeliharaan Masjidil Haram Bani Syaibah. Sampai kini itu diwasiatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tidak boleh diambil dari tangan mereka. Sampai hari ini masih di tangan Bani Syaibah memegang kunci Ka'bah. Tidak di Ki Haji siapa punya kunci? Ada potong punya kunci Ka'bah di Indonesia? Semua? Nah, sampai le katakan ini kunci Ka'bah. Oh, punya di Shopee boleh sana. Allah musta'an. Jadi kalau ada abu-abu Nabi kayak gini, kesini Shopee je apa sannya? Ya, abu Nabi boleh? Apa? Atirampa Nabi apa le? Asok kopi apa kampian Nabi gitu lah kan? Allah musta'an. Rata-rata itu adalah hal-hal yang diada-adakan. Para arkeolog mengatakan hampir tidak ada yang sabit dalam masalah ini. Ya, baik rambut maupun kuku maupun apa semuanya itu adalah rata-rata dari orang-orang sufi yang mengada-ngada. Allah musta'an. Baik bang Ilon sufi kawal. Ini memang apa jarang. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian fara'a anna li Bani Taimin sabiqatan wa sihran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu melihat itu Abu Bakar pun perhatikan Banu Taimin bin Murrah itu lebih dekat daripada Bani Makhzum kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena di Bani Taim ada yang awal-awal masuk Islam. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dan keluarganya. Abu Bakar Siddiq dan anak-anaknya. Nah, serta menantunya. Anak-anak dan menantunya. Siapa menantu Abu Bakar? Rasulullah. Nah, sudah itu siapa leh?
Umar ada nikah dengan Abu Bakar? Enggak ada. Nah, siapa lah? Enggak. Siapa? Menantu Abu Bakar tadi sebut dari Bani Asad. Dari Bani Asad. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam siapa bin ni? Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar Siddiq. Nah, jadi dari Banu Taim ada yang awal-awal masuk Islam, bahkan penopang utama dakwah Islam. Maka Umar mendahulukan Bani Taim daripada Bani Makhzum. Karena Bani Makhzum tukang halangi. Wah, pemulia tentara pula. Ya, orang bagak-bagak perang kan. Nah, jadi awal-awal jadi penghalang. Jadi kalau subhanallah ya, mungkin sudah takdir Allah Subhanahu wa taala pula bahwa para tentara, bala tentara, ya kalau rajanya penolak dakwah, pasti bala tentara di barisan terdepan menghalangi dakwah. Makanya Abu Jahal Fir'aun hazil ummah, karena dia adalah jenderal besarnya orang jahiliyah, yaitu memimpin pasukan. Jelas? Pemimpin pasukan. Bahkan Khalid bin Walid radhiyallahu taala sebelum masuk Islam pernah membuat membuat kekalahan kepada kaum muslimin di perang Uhud. Jelas kaum muslimin. Jadi subhanallah, memang oleh sebab itu aparat keamanan selalu menjadi ujung tombak kalau diperintahkan untuk berbuat kebatilan. Tapi kalau seandainya orang-orang yang menjadi pemimpinnya orang-orang yang baik, menjadi penyokong dakwah, maka dia akan menjadi pembela utama pula bagi dakwah. Seperti kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi, di antara mereka adalah orang yang memang jenderal-jenderal, tapi mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala walaupun sembunyi. Baiklah kaum muslimin, masuk waktu. Nah, kita azan dulu. Mak capek nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala. Hayya 'alal falah.
La ilaha illallah. Wa ana asyhadu an la Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma barik. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Bani Taim didahulukan dari Bani Makhzum karena ada sabiqatan, yaitu dahulu masuk Islam. Wa sihran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai ipar Nabi alaihi salatu atau mertua. Nah, ada hubungan perkawinan dengan Bani Taim. Wa anna Bani Taimin minal mutayyibin kadzalik, termasuk Bani Taim termasuk yang membantu Nabi ketika di boikot pada masa awal-awal dakwah dulu. Wa min hilfil fudul, termasuk juga yang ikut menandatangani perjanjian hilful fudul. Nah, faqaddamahum ala Bani Makhzum, didahulukan dari Bani Makhzum dengan sebab-sebab tadi. Thumma wada'a Bani Makhzumin ba'dahum, kemudian Bani Makhzum diletakkan di bawah mereka urutannya. Thumma istawat qarabatu Bani Jumah wa Saham wa Adi ibn Ka'ab rahtihi, kemudian sama pula kedekatan Bani Jumah, Bani Saham dan Bani Adi ibn Ka'ab ibn Murrah rahtihi, yaitu dari kabilah Umar. Adi ibn Ka'ab adalah kabilahnya Umar sendiri. Ini nyusun, ini nyusun. Jadi ketika turun ke bawah atau naik lagi ke atas, bertemu dengan 3 Bani, Jumah 1, Saham 1, kemudian Adi. Bani Jumah al-Jumahi nisbatnya, Bani Saham as-Sahmi, Bani Adi al-Adawi. Jadi Umar adalah al-Adawi dari Adi bin Ka'ab ibn Murrah. Faqala amma Banu Adi ibn Ka'ab wa Sahmin fama'an. Adapun Banu Adi bin Ka'ab dan Saham, mereka itu sama-sama. Wa dzalika annal Islam dakhala alaihim wa hum kadzalik, bahwa mereka sama-sama Islam masuk dan mereka menerimanya, termasuk. Naam. Walakin biman tarawna an abda. Nah, sekarang saya pertanyaannya, kata Umar, siapa di antara mereka aku mulai? Asahmun ab Jumah? Sahmun atau Jumah? Naam. Thumma ra'a yabda abi Jumah. Kemudian beliau berpendapat dimulai dengan Bani Jumahi. Fala adri alisinni Jumah aw li ghairi zalik. Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mengerti kenapa Umar mendahulukan Bani Jumah. Apakah karena Jumah lebih tua dari Saham dengan Adi bin Ka'ab, atau yang lain saya tidak tahu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Saya juga tidak tahu. Ada yang tahu? Nah, tidak ada ya, alhamdulillah. Ngaku aja dulu ya. Nah, sampai kita tahu. Aw li ghairi zalik, atau ada alasan lain. Tsumma wada'a Bani Sahmin wa Bani Adiyin ba'dahum, kemudian diletakkannya Bani Saham dan Bani Adi di bawah Bani Jumah. Ini juga wallahu alam, kita lihat bagaimana Umar radhiyallahu taala benar-benar profesional. Kalau tidak, seharusnya dia dahulukan Bani kabilah dia kan, sahih cendawa kan, dulu dia temunya. Nah, padahal dia khalifah waktu itu. Nyadok menyusun itu tuh, waktu itu ada konsekuensinya, ada imbasnya pada ada jatah kayak masalahnya, pahamnya enggak paham deh ya, jelas nyadok. Kan menyusun itu kan karena ada konsekuensi yang akan timbul dari situ. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, kan itu kan dibebankan pada anggaran dan belanja negara. Jadi harusnya didahulukan Bani Adi, tapi enggak, didahulukan Bani Jumah
kemudian Bani Saham, kemudian Bani Adi. Nah, walaupun sebabnya tidak diketahui oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, thumma wada'a Bani Amir ibn Lu'ay. Kemudian beliau meletakkan Bani Amir bin Lu'ay, setelah itu thumma Bani Fihr. Kemudian Bani Fihr, naik lagi ke atas. Amir bin Lu'ay dari Khuza'ah, masih ingat prestasi hebatnya Amir bin Lu'ay al-Khuzai? Enggak ya. Hebat tapi menimbulkan laknat. Hebat tapi menimbulkan laknat, yaitu orang pertama yang memasukkan berhala ke Jazirah Arab. Orang pertama yang memasukkan berhala ke Jazirah Arab. Allah musta'an. Jenawak lah tu masuk lah. Bang-bang lah nak tandam tu kesirikan tu dia makin-makin lah man. Walaupun atas nama sejarah kadang-kadang tak junawu kiwa syirik usiko tu makin-makin je. Faham tak? Ya dah ada sebagian orang kan ganti-ganti je lah ke tangan nak main duit simbol-simbol syirik kan. Nah simbol-simbol kesyirikan. Nah, tak usahlah kita menjadi pelopornya. Jadi pelopornya membangkitkan kesyirikan itu. Karena Amr bin Lu'ay itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan usus terbusai di neraka, lalu berputar-putar seperti berputarnya keledai yang di penggilingan. Itu kan mesin tabu dulunya. Ini kaben di tengah-tengah ini nyoba putar tahu ikan itu di neraka. Karena beliau yang pertama masukkan berhala ke Jazirah atau ke Makkah. Ponek tuan-tuan. Kalau ponek pun sudah walu. Iya. Yang haji nasab gua lama. Iya. Jangan kan nasab warok lah. Nasab kami potong ada ke semalam tak selesai di kami. Babanya ngaji nenek-nenek dulu kan. Nah, lah banyak lupa pada tekanang lah. Kalau dia lah lupa sadonya nak basuh je bila-bila usang juga. Jadi dia le angali basuh kan sebagian basuh lo yang lebih tua. Kesan di Malaysia banyak kesan. Nah, bompek nak Indonesia. Itu pakai jitang. Itu ponek sana. Pada hebat lagi dia banak juga. Jadi kalau ponek bantu wak. Bantu lo. Bantu lo. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Jadi itu nya dah. Lah ya memang. Nah, tapi pelajaran yang kita ambil di sini bahwa salah satu dari keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam adalah nasabnya terjaga. Dan dari nasab itu banyak konsekuensi hukum yang turun di situ. Yaitu konsekuensi hukum yang turun di situ. Siapa yang kerabat yang boleh dijadikan mahram, siapa yang tidak mahram, siapa dan sebagainya. Kemudian siapa yang mewarisi, siapa yang tidak mewarisi, apalagi dengan berkaitan dengan nasab Nabi alaihissalatu wassalam, mana yang dapat bagian, mana yang tidak. Baik, insyaallah besok kita sambung lagi. Sampai berjumpa kembali. Karena lu sudah tidak ada tanya tu. Itu non la lewat lah palonya. Aluleh, ini mempai mau pal tu. Ya ngaku nanti. Ya sanang mau pal sanad sanai pada mau pal nasab. Tapi subhanallah. Tapi mereka itu subhanallah hafal mereka. Imam Syafi'i hafal dia di. Jadi hafal dalam kepala, tidak di luar kepala. Awak di luar kepala. Sodo. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.